Dan di informasi pertama di segmen pertama kali ini pemirsa, mengenai situasi Terminal Tawang Alun jelang larangan mudik Lebaran. Jelang pemberlakuan larangan mudik Lebaran pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, situasi Terminal Tawang Alun Jember masih terpantau lengang. Meski tak terlihat ada lonjakan penumpang, namun petugas Terminal Tawang Alun tetap melakukan pengawasan ketat penerapan protokol kesehatan. Seperti yang terlihat di layar televisi pemirsa, tampak bagaimana Terminal Tawang Alun sepi penumpang menjelang diberlakukannya larangan mudik Lebaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk mengetahui informasi terupdate mengenai situasi Terminal Tawang Alun jelang larangan mudik Lebaran, saya akan menghubungi Kepala Terminal Tawang Alun Jember, Bapak Pujiono. Ya, saya akan menghubungi Bapak Pujiono, Kepala Terminal Tawang Alun Jember untuk mengkonfirmasi bagaimana situasi Terminal Tawang Alun saat ini. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Bapak Pujiono. Selamat sore Pak. Nggih. Iya, Bapak, saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember Pak. Nggih. Iya. Di mana sudah? Saya ingin mengupdate informasi mengenai situasi Terminal Tawang Alun jelang larangan mudik Lebaran. Saat ini seperti apa Pak? Bisa digambarkan? Yang jelas untuk Terminal Tawang Alun Jember tidak ada penutupan. Ya. Nggih, yang jelas tidak ada penutupan. Nah, terus untuk penumpang kita tidak ada pembatasan kita 80%, Pak. Ya, 80% dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Iya. Dengan surat keterangan dari lurah atau desa itu terkait dengan kebijakan pemerintah yang memberikan izin untuk penumpang tertentu. Iya. Misalkan yaitu mengunjungi orang meninggal, mengunjungi orang sakit, terus mengantarkan orang hamil, dan para petugas kedinasan itu pun distempel dengan cap basah dan tantangan basah. Ya. Jadi poin-poin itu masuk dalam kategori keterkecualian bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan di tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan larangan mudik ya Pak ya? Nggih. Mungkin bisa diulangi sekali lagi Pak persyaratan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan di tanggal 6 hingga 17 Mei ini apa saja Pak persyaratannya? Persyaratannya yang jelas harus membawa surat keterangan dari lurah maupun dari desa, ya, dengan tujuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalkan aja penumpang itu mau bepergian dalam rangka kifayah, terus jenguk orang sakit, saudaranya sakit, atau mengantarkan keluarganya yang sedang hamil. Betul. Atau secara kedinasan, barangkali ada pegawai, ada perintah dinas, itu SPT-nya tetap bertanda tangan dan berstempel basah. Terus kemudian persyaratan lain juga dianjurkan untuk cek ginos atau cek rapid test atau cek antigen. Ya. Terus kemudian penumpang yang saya izinkan, ya di dalam bis nantinya kita mengizinkan sesuai di bis itu ya sesuai yang ada surat ketentuan dari pemerintah. Untuk sudah menaikkan penumpang keluar, itu tanggung jawabnya sudah operator. Jadi seandainya ada penyekatan di jalan, itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab daripada operator. Operator yang dimaksud di sini siapa Pak? Ya pemilik bis dan supir bis itu sudah. Karena yang jelas seandainya terjadi penyekatan di jalan dikembalikan, berarti risikonya pengemudi bis maupun pemilik bis. Iya. Karena yang diizinkan kita di sini sesuai dengan ketentuan tadi yang saya sebutkan, yaitu ketentuan yang pakai surat yang sudah diizinkan oleh pemerintah, yaitu keterangan desa dan keterangan kelurahan. Apakah hal ini sudah disosialisasikan kepada PO bus, Pak? Kalau sosiali tertulis, insya Allah masih besok, Mbak. Saya sosialisasikan, sekarang sudah saya proses buat, karena kita menunggu kepastian dari pimpinan yang di atas kepastiannya gimana. Ternyata tadi sudah diadakan rapat, sudah ada petunjuk untuk tanggal 6 sampai tanggal 17, tanggal 6 sampai tanggal 24. Jadi kita pemberitahuan untuk PO itu syarat-syaratnya termasuk krunya bis. Nah, kita perintahkan untuk antigen atau rapid
tes. Seandainya ditemui supir itu positif, ya suruh mengganti kru yang baru. Ya, bentuk sosialisasi nanti yang akan dilakukan Pak Puji dengan tim seperti apa, Pak? Kita sosialisasi, kalau kita kan nggak memiliki tim, Mbak. Kita hanya dengan kita di sini dengan anak buah ya mendatangi pemilik PO, sosialisasi secara langsung maupun tertulis. Nah, ya intinya ya itu tadi, intinya sudah saya sampaikan tadi itu. Ya. Dan sekarang hari ini adalah H-2 akan diberlakukan larangan mudik lebaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Pak. Seperti apa sih Pak animo masyarakat calon penumpang saat ini, Pak? Sampai saat sekarang memang betul ada kenaikan operasional bis, tapi kalau penumpangnya masih landai-landai saja untuk keberangkatan. Sedangkan untuk kedatangan bis juga ada kenaikan. Barangkali itu penumpang yang pulang kampung. Berarti pekerja di luar daerah, di kantornya sudah nutup, akhirnya dia pulang kampung. Itu di kedatangan bis itu ada kenaikan penumpang maupun kenaikan kendaraan. Jadi tidak ada lonjakan calon pemudik ya Pak untuk H-2 hari ini? Sampai hari ini nggak ada Mbak, landai-landai saja penumpang biasa, 1, 2, 3, satu bis itu. Jadi sampai saat sekarang tidak ada kenaikan untuk bis, cuman bis sudah ada kenaikan untuk penumpang biasa-biasa, tapi untuk bis sudah ada kenaikan. Biasanya bis itu beroperasi dalam satu hari 140, sekarang sudah bisa menyentuh sampai 160 hari ini. Iya, dan di Terminal Tawang Alun juga menyediakan layanan rapid C-Genos 19 seperti itu ya Pak ya. Apakah Pak Puji juga menghimbau kepada calon penumpang untuk datang lebih awal untuk melakukan pemeriksaan ini Pak? Kita nanti ambil random sampel itu pada bis persiapan berangkat. Jadi kita ambil 1-2 orang karena memang kita keterbatasan alat kantong udara. Jadi kita ambil sampelnya pada waktu bis mau berangkat 1 atau 2 orang untuk kita cek ginos. Jadi tidak semua penumpang ya Pak? Tidak semua penumpang, karena petunjuknya dan ketentuan dari pimpinan tas kita sementara masih random sampelnya 10 orang secara acak. Ya kita lakukan sesuai petunjuk yang di atas. Itu dilakukan secara gratis, tidak bayar. Baik. Untuk penerapan protokol kesehatan Pak di Terminal Tawang Alun sendiri, selain menyediakan layanan rapid Genos 19 Pak, seperti apa Pak bentuk layanan untuk masyarakat? Apakah ada pengecekan suhu seperti itu misalnya? Ya, di setiap sekatan masuk mau naik bis di pintu masuk itu kita menyediakan petugas, terus kemudian wastafel juga ada di sana. Jadi cuci tangan, kita cek suhu, yang jelas bermasker, kita sediakan hand sanitizer juga di sana untuk para penumpang maupun kru bis atau juga orang yang kegiatan di dalam terminal. Jadi saya konfirmasi sekali lagi ya Pak, bahwasanya tanggal 6 hingga 17 Mei tidak ada penutupan operasional di Terminal Tawang Alun, masih bisa melayani penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, seperti itu ya Pak? Betul, tapi untuk akap, untuk akap kita spesialis itu ada stiker khusus nanti, cuman stiker masih menunggu kiriman dari Surabaya. Stiker khusus seperti apa Pak? Itu ya yang adalah gambarnya, cuman gambarnya gambar logo perhubungan, ya perhubungan ada nanti di sana, itu memang khusus untuk akap. Ya, nanti kalau sudah pakai itu tidak semua akap beroperasi di sini. Jadi nanti menunggu petunjuk dari sana akap, misalkan aja Rosalia Indah, itu berapa armada yang diizinkan di sana untuk operasi. Lorena misalkan, atau satu armada. Karena kan tidak semua harus diizini untuk berangkat. Jadi ada masing-masing PO itu ada perwakilan untuk akap. Dan itu dipasangi stiker nantinya. Dalam satu PO bus ada berapa armada Pak yang diperbolehkan untuk akap sendiri? Kita tadi hasil petunjuk dari pimpinan masih menunggu kiriman data dari sana. Berapa yang diizinkan masih kita belum bisa menentukan. Baik. Dan untuk sosialisasi untuk PO bus akan dilakukan besok, seperti itu ya Pak Puji? Siap. Ya, mungkin cukup informasinya dari Pak Puji, Kepala Terminal Tawang Alun Jember. Terima kasih atas waktunya Pak Puji, selamat menjalankan tugas kembali. Sama-sama. Selamat sore Pak. Selamat sore.
Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Terminal Tawang Alun Jember, Bapak Pujiono, yang menyampaikan bahwasanya pada tanggal 6 hingga 17 Mei Terminal Tawang Alun tidak ada penutupan operasional, masih melayani operasional bagi calon pemudik dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi.